Makassar merupakan perang yang terjadi antara Kesultanan Goa bersama sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Cornelis Pilmen bersama sekutunya Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Perang ini dimulai pada tahun 1666 dan berakhir pada tahun 1667 yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini bisa dianggap sebagai deklarasi kekalahan Kesultanan Goa Tallo. Meskipun Kesultanan Goa Tallo dianggap merupakan pihak yang kalah, namun banyak para pembesar-pembesar kerajaan atau bangsawan Makassar yang menolak untuk menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap VOC. Bahkan beberapa di antara mereka memilih untuk meninggalkan Sulawesi dan membantu perlawanan kerajaan-kerajaan lain untuk menghadapi VOC. Ternyata kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota ini. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC, atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi 2 ringgit per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya 2 ringgit. Akibatnya, banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas. Orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap. Tetapi, mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Pada tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan.
Oleh karena itu, para Sekdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oe Pangko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang demikian ini telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Pada tahun 1740, terjadilah sebuah perlawanan orang-orang Cina di Batavia. Perlawanan ini kemudian menyebar hingga seluruh Jawa. Di awal-awal pemberontakan, Pakubuwana II, kakak dari Pangeran Mangkubumi, ikut memberi dukungan pemberontakan tersebut. Tapi, ketika melihat Belanda dalam hal ini VOC unggul, Pakubuwana II kemudian merubah pikirannya. Sekitaran tahun 1742, Istana Kartasura diserbu oleh orang-orang Cina yang notabene dicap sebagai pemberontak. Hal ini membuat Pakubuwana II terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta. Sementara, pemberontakan tersebut berhasil dibumi hanguskan oleh VOC dibantu Cakraningrat IV dari Madura. Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said itu sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukawati. Sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta, terus ke barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan. Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Selang tahun berikutnya, tepat pada 1947, pecahlah perang saudara antara kubu Pakubuwana II yang didukung Belanda dengan kubu Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Said. Pada 13 Februari 1755, ditandatangani perjanjian Giyanti yang membagi wilayah kerajaan Pakubuwana III menjadi dua. Kerajaan Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Sementara itu, kerajaan Mataram Timur di Surakarta dikuasai oleh Pakubuwana III. Yogyakarta menjadi kerajaan yang berdaulat di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang juga menciptakan bangunan bersejarah seperti Taman Sari dan Keraton. Namun, perjanjian Giyanti belum sepenuhnya mengakhiri perlawanan Mas Said terhadap Belanda